Fatad'if ala tad'if nisbi la mutlaqan. Maka maknanya Imam Ibnu Ma'in di saat ditanya sendirian bagaimana keadaan Ala ibni Abdurrahman, la ba'sa bihi. Dan tadi kami sebutkan di riwayat yang lain, laisa bidakal qawi, tidak begitu kuat hafalannya. Dan juga disebutkan laisa bihujjah, penafian dia itu hujjah, dia bukan imam. Hafalannya yakni pas-pasan. Laisa hadithuhu bihujjah. Dan disebutkan huwa wa Suhail qarib. Dia dengan Suhail itu sama derajatnya. Saduq hasanul hadis. Maka di sini jelas disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa dia itu rawi yang saduq, bukan dhaif. Dan bagaimana cara yang baik juga kita korinkan dengan ucapan ulama yang lain. Kalau tadi ucapan Yahya Ibnu Ma'in di awalnya mengatakan la ba'sa bihi, kemudian di saat digandengkan dengan Sa'id Al-Maqburi dikatakan dhaif, maka bagaimana Al-Ala Ibnu Abdurrahman itu sesungguhnya? Kita katakan tadi, sesungguhnya dari Yahya Ibnu Ma'in saja laisa bihi ba's. Namun tidak apa-apa, kita korinkan dengan aqwal ulama. Nah, ini lebih baik. Sehingga kita lebih jelas. Maka kalau kita rujuk kepada ucapan para ulama, apa kata ulama tentang dia? Berkata Abu Hatim di saat ditanya tentang Ala ibni Abdurrahman, qala soleh. Dan kalimat soleh maknanya hasanul hadis. Dan begitu pun ditanya Abu Zur'ah, mahaluh Abdurrahman Ibnul Ala, dikatakan laisa huwa bi aqwa ma yakun. Maka dia tidak begitu kuat hadisnya, menunjukkan pas-pasan. Maknanya saduq, hasanul hadis. Dan ditanya Imam An-Nasa'i tentang dia, apa katanya? Laisa bihi ba's. Di sini semua ucapan yang mutlak, bukan nisbi. Maka Imam An-Nasa'i pun menyebutkan laisa bihi ba's. Dia itu orang yang pas-pasan. Maka ini dari contoh bagaimana cara kita untuk merajihkan dengan tadi menjamak, jika mampu untuk menjamak. Kemudian kita masuk kepada cara yang lain, dan ini banyak kita baca dan nanti kita berikan contoh. Perkara yang lain, idalam yumkin al-jama'. Jika kita tidak mampu untuk menjamaknya seperti tadi, Imam Ibnu Ma'in menyebutkan kepada Al-Ala ibni Abdurrahman, asalnya dia itu la ba'sa bihi, kemudian bagaimana di saat dikorinkan dengan Sa'id Al-Maqburi dikatakan dia itu dhaif, dijamak ucapan keduanya bahwa Yahya Ibnu Ma'in mengucapkan dhaif itu dhaif nisbi. Tidak diambil. Yang diambil adalah dia mengatakan la ba'sa bihi, itu yang benar. Maka di sini permasalahan yang lain. Idalam yumkin al-jama' tulibat tarjih bainal qaulain bil qara'in. Kayakunu ba'du talamid al-imam aktsar mulazamah lahu min ba'd. Fataqaddama riwayatu al-mulazim ala riwayah ghairihi kama huwa sya'an fi taqdim riwayati Abbas ad-Duri an Ibni Ma'in lituli mulazamatihi lahu. Maka di sini faidah yang lain, jika memang tidak mampu untuk menjamak, maka ditarjih, cari ucapan mana murid-muridnya yang paling kuat. Seperti antum di sini terjadi ikhtilaf dari ucapan ana misalnya, maka dicari dari khilaf itu siapa yang terjadi khilaf. Khilaf antara fulan dengan fulan. Maka mana yang rajih? Ucapan murid yang paling rajin, paling banyak mencatat, paling banyak hadir. Iya apa tidak? Lalu yang lainnya bagaimana? Dilihat, ternyata dia tukang ngantuk. Maka ucapannya berbeda dengan yang lain,
Jelas, karena dia tertidur di saat menulis. Paham? Jadi perkara-perkara seperti ini juga menjadi contoh. Dari Yahya ibnu Ma'in yang khilaf, ucapannya diambil mana yang lebih kuat periwayatannya. Maka di sini faidah periwayatan yang lebih kuat. Pertama dari kelompok Al-Baghdadiyun. Maka orang-orang Baghdad yang meriwayatkan dari Yahya ibnu Ma'in, maka di sini lebih kuat daripada ucapan yang lainnya. Maka untuk contoh pentarjihan, kita berikan contoh yang mudah. Misalnya, terjadi ikhtilaf di kalangan periwayatan Yahya ibnu Ma'in kepada rawi Ma'qil ibni Ubaidillah Al-Jazri, yang mana dia hidup di tabaqah yang ke-8 dari gurunya Imam Ibnu Ma'in. Maka Ma'qil ibni Ubaidillah Al-Jazri disebutkan dari riwayat Muawiyah ibnu Saleh dari Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Riwayat siapa? Muawiyah ibnu Saleh. Dan yang kedua datang dari riwayat Ishaq ibnu Mansur dari Yahya ibnu Ma'in, Ma'qil ibni Ubaidillah Al-Jazri thiqah. Maka beda di sini. Dari dua perbedaan di sini, Ibnu Ma'in mengatakan tadi dhaif. Dari siapa muridnya? Muawiyah ibnu Saleh. Dan Ibnu Ma'in mengatakan thiqah dari periwayatan Ishaq ibnu Mansur an Yahya ibnu Ma'in. Maka aina alladhi yu'khad? Apakah diambil yang dhaif atau diambil yang thiqah? Maka ini contoh untuk al-jama'. Jika mampu untuk menjamak, maka menjamak. Jika tidak mampu untuk menjamak, maka ditarjih. Dan di sini kita lihat Ibnu Ma'in sama-sama menyebut kepada rawi ini. Diriwayatkan oleh Muawiyah ibnu Saleh dan dia Dimashqi Misri bahwa rawi ini dhaif. Namun meriwayatkan juga Yahya ibnu Ma'in dari periwayatan Ishaq ibnu Mansur, diriwayatkan dia memujinya, thiqah. Maka jika mampu kita menjamak, misalnya bisa jadi ucapan yang diinginkan Ibnu Ma'in itu dia shaduk, bahwa digabung antara pendhaifan dia dengan penthikohan dia, berarti rawi ini shaduk, hasanul hadis. Mungkin ini yang diambil. Maka ini contoh bisa jadi kita menjamak. Namun yang lebih baik tetap, selain kita mengambil jamak dari ucapan Imam Ibnu Ma'in, jika mampu juga dikorinkan, digandengkan dengan ulama yang lainnya. Maka apa ucapan ulama yang lainnya kepada rawi Ma'qil ibni Ubaidillah ini Al-Jazri? Kita lihat ucapan para ulama yang lain. Pertama, berkata Ibnu Adi Al-Jurjani. Air itu. Maka Ibnu Adi Al-Jurjani telah menyebutkan hasanul hadis, bahwa dia adalah rawi yang hasan. Dia periksa hadis-hadisnya, lam ajid fi ahadithihi hadisan mungkaron. Kecuali apa yang aku dapatkan hanya satu hadis, dua hadis, maka dia mimman yasduku fi ghalati hadithihi. Maka dia, kata Ibnu Adi, hasanul hadis. Maka Ma'qil ibni Ubaidillah Al-Jazri dihukumi selain oleh Yahya ibnu Ma'in apa? Hasanul hadis. Dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan solehul hadis. Dan solehul hadis maknanya hasanul hadis. Dan yang ketiga Ahmad ibnu Su'aib An-Nasai mengatakan laisa bihi ba'sa, solehun.
Ini pun menunjukkan bahwa dia rawi yang shaduk, hasanul hadis. Maka Ibnu Ma'in di sini terjadi khilaf. Pertama dia mengatakan dhaif dari riwayat Muawiyah ibnu Saleh, dan dari riwayat Ishaq ibnu Mansur mengatakan thiqah. Maka dari dua perbedaan pendapat ini dari Imam Yahya ibnu Ma'in bisa disatukan. Mungkin yang diinginkan Yahya ibnu Ma'in adalah shaduk hasanul hadis, maka wallahu a'lam itu yang lebih mendekati. Nah, di sini bagaimana caranya? Jika mampu untuk menggabung, digabung. Maka contoh penggabungan tadi seperti riwayat Ala ibni Abdurrahman, yang mana di asalnya Yahya ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi, berarti shaduk. Namun di saat digandengkan dengan Sa'id al-Maqburi dia katakan dhaif, maka kita gandengkan atau kita jamak dari ucapan, dua ucapan dari imam yang satu ini bahwa Ala ibni Abdurrahman shaduk. Lalu bagaimana pendhaifannya kepada Ala? Itu dhaif nisbi di saat digabungkan dengan Sa'id al-Maqburi. Ini selesai contoh penggabungan. Dan sekarang contoh penggabungan juga seperti Yahya ibnu Ma'in. Terjadi dua pendapat kepada Ma'qil ibni Ubaidillah al-Jazri. Diriwayatkan disebutkan dhaif, di riwayat yang lain disebutkan thiqah. Dan keduanya dari murid-muridnya yang ma'ruf, dari Muawiyah ibnu Saleh dan dari Ishaq ibnu Mansur. Maka bagaimana caranya? Dijamak. Apa yang diinginkan kalau begitu? Shaduk hasanul hadis. Nah, penjamaan kita ini apakah lebih baik? Bagaimana caranya? Kita katakan lebih baik dijamak dan melihat aqwal ulama yang lain. Ternyata Imam An-Nasai mengatakan la ba'sa bihi, dan Imam Ahmad mengatakan salihul hadis, dan imam-imam yang lain menyebutkan dia keadaannya hasanul hadis. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa rawi Ma'qil ibni Ubaidillah al-Jazri dia shaduk hasanul hadis dari hasil mengumpulkan dua ucapan. Ini contoh al-jama'. Adapun contoh untuk mentarjih, misalnya terjadi ikhtilaf kepada Yahya ibnu Ma'in dari semua murid-muridnya. Dan ini telah terjadi. Untuk contohnya, pada rawi yang bernama Abdullah ibni Abdillah ibni Uwais bin Malik. Maka Abdullah ibnu Uwais, maka telah terjadi ikhtilaf kepada Yahya ibnu Ma'in dari murid-muridnya. Dan dari ucapan murid-muridnya yang banyak, mulai dari Ad-Darimi, Ad-Duri, dan tadi Muawiyah ibnu Saleh dan Ishaq ibnu Mansur dan yang lainnya, maka banyak sekali perbedaan pendapat. Maka hanya untuk contoh saja, misalnya diriwayatkan oleh Ad-Darimi bahwa Abdullah ibnu Uwais tadi adalah dhaiful hadis. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Utsman ibnu Abi Syaibah. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in, kana dhaifan, sama mendhaifkan. Dan diriwayatkan oleh Muawiyah ibnu Saleh bahwa dia juga rawi yang dhaif. Dan berkata laisa bithiqah di riwayat yang lain. Kemudian dinukilkan dari Ibnu Junaid dan ucapan-ucapan para ulama yang lain, ternyata dari lafaz-lafaz itu ada yang mengatakan shaduk, laisa bihujjah, dan bahkan ada yang mengatakan thiqah, dan ada yang mengatakan laisa bihi ba's, dan salihul hadis.
Maka di sini terjadi ikhtilaf ucapan Yahya ibnu Ma'in kepada seorang rawi Abdullah ibnu Abdillah ibnu Uwais yang mempunyai kerabat dekat dengan Imam Malik, bukan Ismail ibnu Abi Uwais tetapi Abdullah ibnu Abdillah bin Uwais. Maka Imam ibnu Ma'in sendiri punya khilaf kepada dia dari ucapan sekitar 15 ucapan. Pertama, dhaiful hadis. Kedua, kana dhaifan. Ketiga, dhaifun misla fulayh. Keempat, laisa bisikoh. Kelima, saduq, laisa bihujjah. Keenam, sikoh. Ketujuh, laisa biqawi. Kedelapan, saleh. Kesembilan, laisa bisyai. Kesepuluh, yasruqul hadis, pemaling hadis. Kemudian ke-11 laisa bihi ba's, dipuji lagi. Kemudian ke-12 fihi dha'af, fi hadithihi dha'af. Ke-13 laisa yusawi syai'an, dia itu tidak ada apa-apanya. Ke-14 mayusawi nawatun. Ma makna nawah? Isi dari kurma. Maka dia hadisnya itu tidak sampai kepada biji kurma. Maknanya dia tidak ada apa-apanya dari segi hafalan. Dan yang terakhir solehul hadis.